صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وسلنا بسم الله وبرحمته وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dilalata alal khair
ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah taklim mushola Nurul Muttaqin yang insyaallah malam hari ini kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan dengan ta'lim setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, akan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Insyaallah kita istiqomah mengikuti, mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana fadilah, keutamaan kita bertaubat. Selanjutnya kita akan bahas majlis hadi asyar yang ke-11 tentang fi fadilati rajab wal murajab, keutamaan Rajab dan orang yang menjadi memanfaatkan bulan Rajab. Pas kebetulan ini bulannya bulan Rajab ya. Tanggalnya tanggal berapa saya lupa. 14. Tanggal 14, nah, pertengahan bulan Rajab. Dalam Al-Quran Allah katakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, inna iddatasyuhuri, dalam hitungan bulan itu isna asyara sahron, ada 12 bulan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam proses penciptaan langit dan bumi Allah sudah atur tuh ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? 3 nyambung, berentetan, 1 terpisah. Mana yang nyambung? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu nyambung tuh ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan yang berentetan yang dimuliakan oleh Allah. 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini oleh kita mukmin muslim harus dijadikan bulan spesial. Spesialnya maksudnya apa? Bukan spesial kayak nasi goreng, bukan. Maksudnya adalah harus dijadikan khusus, menjadi bulan peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bulan yang menjadi peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Artinya harus ditingkatkan amal kebaikan kita, ibadah kita. Karena di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, kalau kita melakukan kebajikan, kebaikan, amal ibadah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sama dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Makanya dari semenjak zaman dulu itu mereka orang sebelum kelahiran baginda Rasul ini 4 bulan dimuliakan oleh Allah, itu menjadi bulan spesial. Bulan mereka banyak bersedekah, bulan mereka banyak meningkatkan ibadah, bulan mereka meninggalkan maksiat, karena tahu ini bulan Arba'atun Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu setiap bulan ada spesial-spesialnya. Kayak Ramadan ada ibadah khususnya namanya puasa. Nah, di bulan Rajab ini kita lakukan ibadah kepada Allah. Diajarin kita di bulan Rajab ini banyak apa? Banyak berdoa kepada Allah. Doanya sering dibaca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu harus baca banyak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami juga di bulan Sya'ban, sampaikan, panjangin umur kami supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Minta kita keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan kita minta dipanjangkan umur kita oleh Allah, tentunya sampai bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Banyakin tuh kita doa munajat. Selain doa, kita minta kebahagiaan dunia akhirat, minta berkah umur, minta sehat badan. Khususnya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus yang kedua, kita dianjurkan untuk berzikir. Banyakin zikir di bulan Rajab ini agar kita dapat fadilah bulan Rajab. Zikirnya Rabbi firli warhamni watub alayya. Dibaca nggak sama kita? Baca, bagus semua. Mau subuh tuh kan, nunggu nunggu ajan, nunggu sampai waktu qomat, nunggu jamaah ngumpul, kita baca Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub. Kalau bagus ya sendiri kita baca. Sebab antara sebelum subuh dan waktu subuh, bacaan yang bagus supaya itu minta ampunan Allah, Rabbi firli warhamni watub alayya. Zikirnya itu di bulan Rajab dianjurkan baca 70 kali. Rabbi firli, kita mohon ampunan Allah, warhamni, kita mohon rahmat kasih sayang Allah, watub alayya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita banyakin kebaikan kita tinggalin maksiat. Makanya saya sering bilang Rajab itu bulan meningkatkan kebaikan, juga mengurangi maksiat. Karena kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, mengerjakan maksiat dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah. Tanam kebaikan. Makanya Ar-Rajab syahru dzar'i itu. Rajab itu bulan menanam tuh, nanam nih. Kemudian nanti Sya'ban syahru sakyul dzar'i, bulan nyiramin. Jadi kita latih kebaikan kita, amal ibadah kita dari bulan Rajab, terus kita pupuk di bulan Sya'ban sampai nanti bulan Ramadan disebut apa? Syahru isaduz zar'i, bulan kita metik
panen kebaikan. Sebab di Ramadan itu dilipatkan gandanya pahalanya oleh Allah tanpa batas. Gitu. Jadi kalau dari Rajab kita persiapkan, Sya'ban kita sirami, Ramadan kita semai kita petik, maka hasilnya bagus. Kita kadang-kadang ramenya di bulan Ramadan doang. Wah, Ramadan Johor jam 12, jam 11 sudah ada di masjid mushola. Ngapain? Tidur. Semangat banget gitu kan. Selesai Ramadan jauh lagi. Ini menanamnya apa nih? Bahasanya buahnya gabung jadinya gitu. Nah, kita latih di luar selesai Ramadan, hari-hari di luar bulan suci Ramadan, bulan seterusnya kita terbiasa untuk melakukan kebajikan kebaikan. Maksudnya itu, makanya syahrul dzar'i, syahru saqiyud dzar'i, syahru hisadud dzar'i. Nah, ini kaitan bulan Rajab. Karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apalagi selain Rabbik firli warhamni wa tub alayya, banyakin pula kita di bulan Rajab istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, yang paling pendek tuh, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kita minta ampun tuh agar kita bersih diri kita, supaya nanti bulan Ramadan kita dapat apa? Dapat Lailatul Qadar. Dari bulan Rajab kita siapin. Syukur-syukur kita baca Sayyidul Istighfar yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirus dzunuba illa anta. Panjang banget ya. Tapi kalau kita biasain dibaca sama imam gitu kan, jamaah ngikutin pelan-pelan, lama-lama jadi apa? Jadi hafal gitu. Bacanya yang niat sikon gitu. Mana nih waktu yang luang? Ya, kita baca supaya jamaah bisa ngikutin. Kalau sekali mah nggak terlalu lama. Nah, insya Allah itu. Sebab kata Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar sekali seolah-olah kita beristighfar 1000 kali. Siapa yang pagi baca istighfar Sayyidul Istighfar, sore hari Allah cukupkan ajalnya husnul khotimah. Malam hari dia istighfar, pagi hari Allah cukupkan umurnya, maka dia husnul khotimah, surga didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu amaliyah-amaliyah singkat yang sederhana di bulan Rajab. Karena itu dalam surat Ali Imran kaitan fi fadilatur Rajab, Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard, ya, uiddat lil muttaqin. Karena itu di bulan Rajab kata Allah wasari'u. Sari'u itu maknanya apa? Badiru, segera, buru-buru, itu ya. Ila maghfiratim mir rabbikum, cari ampunan Allah. Di bulan Rajab itu Allah katakan itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kalian, ya, buru-buru ambil ila maghfiratin, yaitu ampunan dari Tuhan kalian. Ya, maghfirah itu segera melakukan, mencari maghfirah, mencari ampunan. Maknanya ila ma yastahaqqu bihil maghfirah, cari ampunan Allah. Atau tafsir mengatakan ampunan Allah, agar kita mendapatkan ampunan Allah masuk Islam. Atau kalau kita melakukan perbuatan maksiat, segera taubat gitu. Segera kita taubat, cari ampunan Allah gitu. Kemudian apa? Wal ikhlas, berusaha melakukan amal perbuatan dengan ikhlas. Orang yang demikian
wa jannatin arduhas samawat. Allah akan janjikan ganjaran yang mencari ampunan Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surganya itu? Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit dan bumi luas enggak? Luas banget. Ini sebenarnya cuma ukuran saja. Ini untuk menunjukkan bagaimana maha indah dan maha luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan seluas langit dan bumi, gitu. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mencari ampunan Allah, mencari ampunan Allah dengan cara masuk Islam, dengan cara bertaubat dari maksiat, dengan cara meningkatkan amal ibadah, maka itu menjadi ciri orang yang bertakwa, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, dalam Al-Qur'an wasari'u, qara ahlul Madinah wasyam, orang-orang Madinah dan Syam itu tidak membaca wasari'u, wawunya dihilangin, langsung sari'u ila magfiratin. Ya. Maknanya al-Islam tadi. Jadi segeralah masuk Islam. Atau makna juga at-taubat, segera bertaubat. Kemudian kalau Ikrimah dan Abu Thalib mengatakan syari'u ila magfiratin, itu maknanya ila ada il faraid, segera melakukan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah. Sholat kita yang gak benar kita benerin di bulan Rajab, gitu kan? Yang kemarin-kemarin kita masih pelit padahal rezeki kita ada, maka segera kita sedekah. Yang kemarin kita sama tetangga kurang akur, kurang rukun, segera perbaiki. Itu namanya ila ada il faraid. Kemudian makna juga apa? Al-hijrah, pindah dari maksiat kepada taubat. Hijrah daripada perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan baik, ya. Kemudian waqalat duhaq, makna syari'u itu ilal jihad, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di bulan Rajab memperbaiki, segera melakukan kebaikan, mencari ampunan Allah, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang surganya seluas langit dan bumi. Kemudian an Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala Ja'ani Jibril, datang kepada aku, kata Rasulullah, Jibril alaihissalam. Wa qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadan, tidak ada orang yang berselawat satu kali saja kepadamu, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, maka akan berselawat kepadamu itu, akan berselawat kepadamu itu 1000 malaikat, gitu. Jadi ya Muhammad, la yusalli alaika, tidak ada seseorang yang berselawat kepadamu kecuali malaikat akan berselawat 1000 kali. Wa man salat alaihil malaika, dan barang siapa yang berselawat itu malaikat, kana min ahlil jannah, maka tidaklah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berselawat sekali saja, baca selawat kepada Nabi Muhammad, malaikat akan mensolawatkan dirinya, gitu ya. Orang yang sholat itu 1000 kali. Kemudian maka tidak adalah pantas baginya min ahlil jannah, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala at-takbirul ula
yudrikuhal mu'min ma'a imam khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin. Seseorang yang ngikut takbir dalam berjamaah bersama imam tuh, katanya jadi sholatnya bareng-bareng sama imam, dia tidak menjadi apa posisinya, tidak menjadi masbuk gitu ya. Maka sesungguhnya itu pahalanya lebih baik daripada haji dan umroh. Nah itu sholat berusaha jangan jadi masbuk, jadi bareng sama imam gitu ya. Imam takbir, kita takbir. Cuma batasan masbuk itu ada dua. Satu, selama imam masih baca suratul Fatihah dan belum menyelesaikan suratul Fatihah, maka itu tidak termasuk kategori masbuk. Masbuk itu orang yang ketinggalan rakaat. Ada yang mengatakan begitu ya. Nah, berusaha kita jangan sampai ketinggalan rakaat bersama imam. Ya karena itu dalam proses sholat berjamaah ya jangan terlalu juga terburu-buru mau qomat aja gitu kan, jamaah belum ada gitu kan, buru-buru qomat kesian yang pada wudhu gitu kan, maka jadi masbuk gitu. Makanya harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Makanya bagus tuh ada jam kayak gini kan diatur tuh ya. Misalnya dari azan ke qomat berapa menit gitu kan. Jadi ada patokannya. Imam tahu, makmum tahu. Emang cepat rusak nih kayak gini ya. Jadi imam tahu, makmum tahu. Ada batasannya. Oh kalau sholat ini ada batasannya. Biasanya kalau maghrib tuh lebih cepat daripada apa? Sholat-sholat yang lain. Kalau subuh rada lamaan, begitu kan diaturnya kan begitu ya. Juga kita sebagai makmum jangan jamaah udah banyak gitu, kita datang paling belakang gitu. Sholat qobliyah digerendengin nggak? Digerendengin. Makanya sholat qobliyah ba'diyah juga ada yang muakkad, ada ghair muakkad. Kayak maghrib tuh itu ghair muakkad. Ya, Nabi mengatakan hadisnya wa insya'a gitu, kalau ada waktunya. Tapi kalau udah jamaah udah ngumpul nih, kita datang paling belakang sholat qobliyah, nggak merasa perlu itu gitu. Makanya kita lihat sikonnya tuh gitu. Nah ini menjadi penting panduan kita dalam sholat berjamaah ya. Terus ketika kita menjadi imam juga posisinya harus tahu kadar ukur kemampuan makmum gitu. Jangan mentang-mentang jadi imam ruku lama banget, yang jadi makmum aki-aki encok gitu. Jadi Nabi aja kalau sholat berjamaah itu ngukur. Nabi ini lagi sujud terus tiba-tiba ada bocah kecil nangis, Nabi nggak lamain tuh sholatnya gitu. Karena apa? Kondisinya tidak memungkinkan. Bacaan surat-suratnya juga harus tahu kadar kemampuan makmum ngikutin gitu. Ya kalau di Mekah sama di Madinah memang suratnya panjang-panjang, wajar di sono. Kenapa? Orang di Mekah dan di Madinah sholatnya emang semuanya buat niat ibadah kan gitu ya. Kalau di sini di Nurul Mutakin sholat maghrib bacanya surat Al-Baqarah panjang banget. Kira-kira digendengin makmum gak? Lama banget gitu. Imamnya murodi, besok kagak mau ngikut lagi kan gitu ya. Nah ini tahulah ya batasan-batasan bacaan-bacaan surat ya. Karena jadi imam itu bukan ukuran panjangnya surat, tapi yang bagus itu kata ulama fikih bahwa bacaan setelah Fatihah daripada surat bacaannya yang tuntas. Jadi dari awal sampai akhir ketemu. Misalnya surat, kalau maghrib tuh surat Al-Kafirun yang pendek-pendek ya. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Kenapa? Karena waktunya maghrib itu singkat. Kemudian yang kedua
kesibukan maghrib itu macam-macam gitu. Karena itu juga ketika kita zikirnya juga jangan zikir terlalu lama. Nah kalau sholat isya bolehlah rada panjangan dikit gitu ya. Misalnya apa, surat Ad-Duha. Nabi sering baca surat Ad-Duha ya, atau surat Al-Adiyat gitu. Boleh juga bacaan surat Al-Baqarah, cuman jangan dari awal sampai akhir. Terus pas nengok tinggal sendirian. Nah ini penting dalam sholat, ada bukan aturan main ya, apa namanya, kesepakatan yang diajarkan oleh ulama fikih. Namun demikian, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam khairun lahu. Takbirnya seorang makmum bersama imam itu bersama-sama, itu pahalanya lebih baik daripada haji dan umroh. Walahu min ajrin kaman tasoddaqo, bahkan pahalanya lebih baik orang daripada bersedekah seukuran dia bersedekah emas biwazni jabali Uhud, segede gunung Uhud ya, kemudian disodakohkan kepada fakir miskin ya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pentingnya sholat berjamaah berbarengan dengan imam. Nah usahakan oleh kita sholat berjamaahnya bareng, tidak sampai kita menjadi masbuk. Oleh karena itu supaya jadi tidak masbuk, aturannya itu gitu ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, ngukur kemampuan apa namanya dalam kondisi berjamaah. Kemudian bikuli rokaatin ibadatu sanah wa kataballahu barakatin baratu minan nar wa baratu minan nifaq. Orang yang kemudian bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama tanpa masbuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat tuh setiap rokaatnya nilai pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala catat juga buat orang yang bisa bersolat berjamaah bersama imam dan makmum bareng-bareng, dijauhkan minan nar, dari bahaya api neraka, dijauhkan juga dari apa, sifat-sifat nifaq, wala yakhruju minad dunya, dan tidak keluar dari dunia ini ya, artinya tidak meninggalkan dunia ini hatta yara makanahu fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan tempatnya. Kan ada yang orang yang di ujung wafatnya itu Allah perlihatkan tuh tempatnya bakal di surga. Indah nggak tuh? Ada orang yang meninggal tersenyum. Tersenyumnya karena apa? Karena Allah perlihatkan tuh tempat setelah wafatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam keadaan kondisi krisis dan apa, ketakutan. Nah salah satu fadilahnya orang yang membiasakan sholat berjamaah bareng bersama-sama imam, nilai pahalanya besar. Kemudian salah satunya ketika meninggalkan dunia ini, dia dipertikatkan oleh Allah tempatnya di surga. Wa yadkhulul jannata bila hisabin, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya'a awwalu lailata minar rajab. Ini tentang fadilah nih. Siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab ya. Menghidupkan malam pertama bulan Rajab ini ya udah lewat ya. Tapi begini, lam yamut qalbahu, dia hidupkan bulan Rajab tidak akan mati hatinya, ijamatat qulubu wa saballahu khairun min fawqi ra'si. Tidak akan dia matikan hatinya ketika hati manusia-manusia yang sudah jauh dari Allah. Jadi akhir apa namanya kehidupan, banyak orang meninggalkan maksiat, banyak lupa Allah, tapi orang tersebut tetap dalam kadar keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fadilah orang yang senantiasa menghidupkan apa, hari-hari dan malam-malamnya di bulan Rajab gitu.
lam yamut qalbahu. Idza matat qulubu wa saballahu khair min fawqi rasihi sabban wa khuruj min jumi qaumi wadathum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya, ya, seperti apa? Seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Wa yasbi, dia dapat kesempatan nanti di yaumil akhir li sab'ina alfan, untuk 70.000. Jadi punya hak bisa memberikan pertolongan untuk 70.000 ahlil khotoya yang banyak melakukan kesalahan di dunia. Terus waqadis taujabun nar, yang akan Allah masukkan surga tapi bisa diselamatkan dengan apa? Dengan orang yang menghidupkan di bulan Rajab. Jadi kalau orang tua dulu itu bulan Rajab itu bulan yang luar biasa. Dulu kalau kita kecil di bulan Rajab pada puasa gitu ya. Ya, tradisi saya di keluarga pada puasanya berapa hari? 10 hari, 1, 2, 3 gitu. Walaupun ada yang mengatakan puasa Rajab itu mah nggak ada dalilnya, hadisnya hadis dhaif. Tapi orang yang menghidupkan di bulan Rajab karena itu ada syahrul dzar'i, dia akan punya punya ketenangan yang luar biasa gitu, menghadapi kehidupan, nggak gelisah, nggak berkeluh kesah, karena memang hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam kondisi senantiasa beribadah. Jadi orang dulu begitu. Kemudian banyak melakukan kebaikan, bersedekah gitu. Karena memang bulan Rajab ini bulan yang benar-benar agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa menghidupkan bulan Rajab punya kesempatan memberikan syafaat kepada 70.000 orang yang berbuat maksiat yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Ya. Kemudian an Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang sholat setelah maghrib, ya, fi lailatin minar Rajab, di bulan Rajab, isrina rakaatan, 20 rakaat. Sholatnya sholat mutlak ya. Ya, sholatnya sholat mutlak. Jadi sambil nunggu antara maghrib dengan isya, boleh kita banyakin zikir, baca Quran gitu ya, banyak sholawat. Boleh juga kita sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak atau sholat awabin bisa. Nah, itu siapa yang menghidupkan di malam bulan Rajab dengan dengan sholat sunnah, ini dikatakan 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaat itu baca Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, ya, maka hafadhahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan, ya, jadi Allah berikan pelindungan, wa ahli baitihi, untuk dirinya dan keluarganya, wa iyalihi, ya, dan harta yang dia punya, min bala'id dunya, dari bala bencana dunia, musibah dunia, wa adzabul akhirah, dan azab akhirat. Itu fadilahnya tuh. Karena kan banyak musibah bencana gitu kan. Ada musibah bencana tanah longsor kan gitu kan. Ada tuh satu rumah yang gak kena gitu kan. Ya, itu bisa jadi dia punya amalan-amalan khusus sehingga dia dapat perlindungan dari Allah. Tidak semata-mata misalnya bangunan yang kokoh. Kan banyak kejadian begitu kan. Ketika tsunami ada satu rumah aman dari perlindungan Allah. Bisa jadi dia Dia orang-orang yang benar ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Cianjur ada juga begitu, bangunan porak-poranda, satu rumah gak ngapa-ngapa gitu. Bisa jadi dia punya amalan-amalan khusus. Salah satunya
itu orang yang suka menjalankan sholat sunnah di bulan Rajab itu akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari Nabi, ala inna rajaba syahrullah, ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu disebut dengan syahrullah. Jadi istilahnya bulan Rajab itu sebutannya adalah syahrullah. Kalau Sya'ban, syahri, bulanku. Kalau Ramadan, syahru ummati, bulan umatku. Kenapa bulan Rajab disebut dengan syahrullah? Karena kita tahu di bulan Rajab ada satu peristiwa yang paling mulia, yaitu bagian dari mukjizatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj inilah yang Allah sebutkan menjadi syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala inna rajaba syahrullah faman soma minhu yauman, barang siapa yang bisa puasa satu hari di bulan Rajab, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena keikhlasan, istaujaba alaihi ridwanullah, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah al-akbaru, yang besar. Wa man shoma yaumaini, barang siapa yang bisa puasa 2 hari aja, la yasiful wasifuna, maka tidak disifati baginya kecuali mereka mendapatkan sifat min ahlis sama wal ard, punya sifat dari penduduk langit dan bumi. Indallahi minal karomah, ya, dia punya sifat penduduk langit, ya, sifat yang disucikan. Kemudian dia mendapat apa? Karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa man shoma salasata ayyamin, barang siapa yang bisa puasa aja 3 hari, aufa min kulli bala'id dunya, Allah selamatkan daripadanya bala dunia, musibah dunia, wa adzabul akhirah, dan Allah selamatkan dari azab akhirat. Wal junun, Allah jauhkan dari penyakit gila. Terus wal jazam, jazam itu penyakit lepra, ya. Wal baros, Allah jauhkan dari sifat penyakit baros itu apa? Sopak apa ya? Yang kayak ada putih-putih begitu deh ya. Allah jauhkan dari penyakit itu katanya. Ya, penyakit kulit kayak putih begitu, lama-lama ngelebar, gatel gitu kan, jelek kelihatannya. Nah itu salah satunya begitu. Wa minal fitnati dajjal, Allah jauhkan dari fitnah dajjal. Wa man shoma sab'ata ayyamin, barang siapa yang bisa puasa 7 hari aja, gulikot anhu, maka ditutup buatnya sab'ata abwaaba jahannam, 7 pintu neraka jahanam. Puasa 7 hari menjadi sebab Allah tutup, ya, 7 pintu neraka jahanam. Wa man shoma samaniyata ayyam, dan siapa yang puasa 8 hari, futihat lahu samaniyata abwaab, Allah bukakan baginya 8 pintu-pintu surga. Wa man shoma asyrata ayyaman, barang siapa yang puasa 10 hari, lam yus'al minallahi syai'an illa a'ta'iyahu, maka setiap permintaannya, permohonannya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan kemuliaan Rajab yang dimuliakan oleh Allah, dan kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam ya karim.
Allahumma ya Allah, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wahdina siratal mustaqima. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'awhum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.